Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa dengan NPM 2205020142. Saya dari kelas PTI 5D. Tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di video ini saya akan menjelaskan tentang resume hasil diskusi antara kelompok 1 sampai dengan 10. Baiklah, langsung saja simak videonya. Yang pertama ada pengantar interaksi manusia dan komputer. Komputer didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantara sebuah program yang mampu memberikan informasi. Komputer dapat pula diartikan sebagai suatu mesin yang menerima input untuk diproses dan menghasilkan output. Selanjutnya ada psikologi pengguna dalam interaksi manusia dan komputer. Psikologi pengguna adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku, sifat, dan kebiasaan pengguna dalam konteks interaksi dengan sistem atau teknologi. Faktor utama dari psikologi pengguna adalah memahami bagaimana faktor psikologi mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi, serta bagaimana desain antarmuka dapat disesuaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada panduan desain antarmuka. Desain antarmuka yang baik bukan hanya tentang tampilan yang menarik, tetapi juga kemudahan pengguna dan kenyamanan bagi pengguna. Prinsip seperti keterbacaan, konsistensi, dan aksesibilitas memastikan interaksi yang lancar dengan elemen-elemen seperti layout, warna, dan tipografi yang diatur secara cermat. Navigasi yang terstruktur membantu pengguna mencapai tujuan tanpa hambatan, sementara umpan balik seperti notifikasi meningkatkan kepercayaan diri mereka. Menghindari kesalahan desain dan elemen interaktif yang membingungkan juga krusial. Intinya, desain yang sederhana, konsisten, responsif dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan membuat aplikasi terasa lebih profesional. Selanjutnya ada evaluasi dan usability testing dalam interaksi manusia. Usability testing dan evaluasi usability adalah metode untuk menguji pengalaman pengguna terhadap aplikasi atau situs web. Usability testing memastikan bahwa produk yang dikembangkan mudah dan efektif digunakan. Sedangkan evaluasi usability bertujuan mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin dihadapi pengguna. Proses ini membantu developer memperbaiki masalah fungsional sebelum produk diluncurkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada interaksi multimodal. Interaksi multimodal adalah cara berkomunikasi dengan teknologi menggunakan lebih dari satu metode seperti suara, sentuhan, gerakan, dan teks. Misalnya saat menggunakan asisten virtual, kita bisa memberikan perintah dengan suara atau mengetiknya. Dengan kombinasi berbagai cara ini, interaksi menjadi lebih mudah, nyaman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Teknologi ini sering digunakan dalam perangkat pintar, aplikasi berbasis AI, dan sistem yang meningkatkan aksesibilitas bagi semua orang. Selanjutnya ada model dan teori interaksi. Model interaksi merujuk pada cara di mana manusia berinteraksi dengan perangkat komputer. Model interaksi ini menggambarkan hubungan dan alur komunikasi antara pengguna atau manusia dan sistem komputer, serta bagaimana informasi diterima dan diproses dalam kedua arah tersebut. IMK memerlukan pemahaman tentang model dan teori interaksi untuk merancang antarmuka yang efektif dengan tujuan meningkatkan pengalaman pengguna melalui teknologi yang mudah digunakan. Selanjutnya ada interaksi terbaru. Interaksi manusia terus berkembang berkat teknologi seperti AI, VR, AR, dan IoT yang membawa manfaat dalam efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas. Namun, ada tantangan seperti ketergantungan teknologi, ancaman privasi, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dengan literasi digital yang baik, kebijakan privasi yang kuat, dan akses teknologi yang merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang secara optimal. Selanjutnya, pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna sangat penting dalam desain interaksi manusia dan komputer.
karena berpengaruh pada kepuasan dan keberhasilan suatu produk atau layanan. Dengan memahami kebutuhan dan harapan pengguna, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih efektif dan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus memprioritaskan pengalaman pengguna dalam setiap tahap desain dan pengembangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan kepuasan mereka. Yang terakhir ada desain interaksi mobile. Desain interaksi mobile adalah proses merancang bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi di smartphone agar mudah, nyaman, dan efisien. Ini mencakup tata letak yang simpel, navigasi yang jelas, serta respon sistem yang cepat. Contohnya aplikasi e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia menggunakan tombol besar, ikon intuitif, dan fitur pencarian yang mudah diakses agar pengguna dapat dengan cepat menemukan dan membeli produk. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.